Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tirul Lendari. Saya akan membahas mengenai pertemuan 19. 19 ada apa sih? 19 yaitu membahas mengenai PSAP 09, PSAP 10, PSAP 11, dan PSAP 12. Pertama, PSAP 9. PSAP 9 yaitu membahas mengenai akuntansi kewajiban. Pernyataan ini mengatur pengakuan kewajiban, penentuan nilai tercatat, amortisasi kewajiban, dan biaya pinjaman yang dibebankan terhadap kewajiban tersebut. Kewajiban itu apa sih? Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan pengorbanan sumber daya ekonomi di masa mendatang. Klasifikasi kewajiban. Kewajiban dibagi menjadi dua, yaitu kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang. Kewajiban jangka pendek diharapkan dibayar dalam waktu 1-12 bulan setelah tanggal pelaporan. Kemudian kewajiban jangka panjang, kewajiban yang harus dilunasi 1-5 tahun mendatang. Jadi bisa bertahun-tahun. Selanjutnya saya akan membahas mengenai PSAP 10, yaitu pernyataan tentang kebijakan akuntansi, perubahan kebijakan akuntansi, kesalahan koreksi, perubahan estimasi akuntansi, dan operasi yang dihentikan. Koreksi kesalahan berdasarkan PSAP nomor 9 sampai PPP nomor 71 tahun 2010, kesalahan laporan keuangan dapat terjadi keterlambatan bukti transaksi, kesalahan perhitungan, penerapan standar, kecurangan, dan kelalaian. Koreksi dilakukan segera setelah diketahui. Perubahan kebijakan akuntansi. Suatu perubahan kebijakan akuntansi harus dilakukan apabila penerapan suatu kebijakan akuntansi berbeda sehingga diwajibkan oleh pemerintah, perundangan, atau standar akuntansi pemerintahan yang berlaku. Perubahan estimasi akuntansi. Perubahan estimasi akuntansi adalah penyesuaian jumlah aset, liabilitas, dan beban karena adanya informasi baru, perkembangan, atau penilaian ulang yang lebih baik terhadap manfaat masa depan, seperti perubahan metode penyusutan atau penyisihan piutang tak tertagih. Selanjutnya PSAP 11, yaitu membahas mengenai laporan keuangan konsolidasi. Laporan keuangan konsolidasi adalah suatu laporan keuangan yang merupakan gabungan keseluruhan laporan keuangan entitas pelaporan sehingga tersaji menjadi satu entitas tunggal. Laporan keuangan konsolidasi terdiri dari laporan realisasi anggaran, neraca, dan catatan atas laporan keuangan. Dalam standar ini, proses konsolidasi diikuti dengan eliminasi akun-akun timbal balik. Namun demikian, apabila eliminasi dimaksudkan belum dimungkinkan, maka hal tersebut diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan. Entitas pelaporan. Suatu entitas pelaporan ditetapkan di dalam peraturan perundang-undangan yang umumnya bercirikan A. Entitas tersebut dibiayai oleh APBN atau dibiayai oleh APBD atau mendapat pemisahan kekayaan dan anggaran. B. Entitas tersebut dibentuk dengan peraturan perundang-undangan. C. Pemimpin entitas tersebut adalah pejabat pemerintah yang diangkat dan pejabat negara yang ditunjuk dan dipilih oleh rakyat. D. Entitas tersebut membuat pertanggungjawaban baik langsung maupun tidak langsung kepada wakil rakyat sebagai pihak yang menyetujui anggarannya. Prosedur konsolidasi. Konsolidasi yang dimaksud oleh pernyataan standar ini dilaksanakan dengan cara menggabungkan dan menjumlahkan akun yang diselenggarakan oleh entitas pelapor dengan entitas pelapor lainnya, dengan atau tanpa mengeliminasi akun timbal balik. Selanjutnya ada laporan keuangan Badan Layanan Umum atau BLU digabung pada Kementerian Negara atau lembaga teknisi pemerintahan pusat atau daerah. PSAP 12 mengenai tentang laporan operasional. Laporan operasional menyajikan pendapatan, beban, serta surplus atau defisit dari kegiatan operasional dan non-operasional hingga pos luar biasa untuk memberikan penyajian yang wajar dan komparatif. Penyajian rinci mengenai aktivitas keuangan, kebijakan fiskal dan moneter, serta rincian angka disajikan dalam catatan atas laporan keuangan. Manfaat informasi laporan operasional. Laporan operasional menyajikan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas pelaporan, kemudian bisa digunakan sebagai evaluasi. Selanjutnya, laporan operasional periodenya 1 kali dalam setahun. Struktur laporan operasional yaitu mencakup A. Pendapatan laporan operasional, B. Beban, C. Pendapatan atau beban non-operasional,
D. Pos luar biasa. E. Surplus atau defisit laporan operasional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yuliana Eka Dewi akan menjelaskan materi bab 20, yaitu tentang pengukuran kinerja sektor publik atau value per money. Apa sih sistem pengukuran kinerja sektor publik itu? Jadi, sistem pengukuran kinerja sektor publik merupakan sebuah sistem yang ditujukan untuk membantu manajer publik dalam melakukan penilaian untuk mencapai tujuan dengan menggunakan alat ukur dari segi finansial maupun non-finansial. Jadi, intinya sistem pengukuran kinerja sektor publik itu membantu pimpinan menilai apakah tujuan sudah tercapai atau belum, baik dari sisi keuangan maupun non-keuangan. Sistem ini juga digunakan sebagai dasar pemberian penghargaan atau sanksi, pengambilan keputusan, penggunaan sumber daya, serta meningkatkan tanggung jawab dan kinerja lembaga kepada masyarakat. Tujuan sistem pengukuran kinerja. Secara umum, sistem pengukuran kinerja memiliki tujuan sebagai berikut, yaitu agar strategi dapat dikomunikasikan dengan baik. Lalu yang B, pengukuran kinerja finansial dan non-finansial dapat dilakukan secara imbang sehingga diketahui dengan pasti perkembangan tercapainya strategi. Lalu yang C, mengakomodir perbedaan kepentingan antar setiap level manajer untuk mencapai sasaran yang ditetapkan. Dan yang terakhir, dijadikan alat dalam pencapaian kepuasan yang rasional. Selanjutnya ada manfaat pengukuran kinerja. Berikut adalah beberapa manfaat yang dapat diperoleh organisasi dengan dilakukannya pengukuran kinerja. Yang pertama, memberi informasi mengenai ukuran yang dipakai dalam menilai kinerja manajemen. Lalu yang kedua, sebagai petunjuk dalam pencapaian target kerja. Yang ketiga, melakukan monitor dan evaluasi atas kinerja yang telah dicapai, serta melakukan perbandingan dengan target guna mengambil tindakan-tindakan korektif. Lalu yang keempat, dijadikan dasar dalam pemberian reward dan punishment dengan objektif. Yang kelima, sebagai alat komunikasi antar setiap level di dalam organisasi guna melakukan perbaikan-perbaikan kinerja. Yang keenam, sebagai alat dalam mengidentifikasi kepuasan pelanggan. Lalu yang ketujuh, memahami proses kegiatan dalam instansi pemerintah. Dan yang kedelapan, untuk memastikan pengambilan keputusan dilakukan secara objektif. Nah, kemudian ada informasi yang dibutuhkan dalam pengukuran kinerja organisasi sektor publik. Dibagi menjadi dua, yaitu 1. Informasi finansial. Laporan kinerja finansial ini didasarkan pada anggaran yang telah disusun sebelumnya dengan cara menganalisis selisih kinerja realisasi dengan apa yang sudah dianggarkan. Analisis tersebut terfokus pada varian pendapatan serta pengeluaran, termasuk belanja rutin serta belanja investasi. Nah, setelah dilakukan analisis tersebut, langkah selanjutnya adalah mengidentifikasi penyebab terjadinya perbedaan atau selisih tersebut dan menelusurinya pada setiap level manajemen untuk mengetahui unit mana yang dianggap bertanggung jawab atas perbedaan yang terjadi. Yang kedua, informasi non-finansial. Informasi ini dapat dijadikan sebagai tolak ukur kedua setelah informasi finansial. Informasi ini diharapkan dapat menambah keyakinan atas kualitas pengendalian manajemen. Pengukuran kinerja yang berfokus pada informasi non-finansial biasanya menggunakan balance scorecard. Selanjutnya ada indikator kinerja. Nah, berikut ini adalah komponen-komponen yang perlu diperhatikan dalam menentukan indikator kinerja. Yang pertama ada biaya pelayanan, di mana biaya hanya dapat diukur dengan menggunakan bentuk biaya per unit, seperti biaya per siswa, biaya per unit layanan, dan sebagainya. Kedua, ada penggunaan. Indikator ini melakukan pembandingan antara jumlah penawaran dan permintaan dari publik dengan menggunakan ukuran dalam bentuk persentase. Yang ketiga, ada kualitas dan standar pelayanan. Komponen ini termasuk komponen yang indikatornya paling sulit ditentukan pengukurannya dan harus hati-hati karena terdapat berbagai pertimbangan yang sifatnya subjektif. Yang keempat, cakupan pelayanan. Nah, komponen ini dipertimbangkan apabila organisasi menghadapi kebijakan atau peraturan yang menetapkan pemberian pelayanan minimal. Dan yang terakhir ada kepuasan, di mana kepuasan diukur dengan metode jajak pendapat dengan menjaring aspirasi masyarakat. Selanjutnya, indikator kinerja dan pengukuran value for money. Ada beberapa mekanisme yang dapat dilakukan dalam penentuan indikator kinerja, yaitu 1. Sistem perencanaan dan pengendalian, di mana meliputi proses, prosedur, serta struktur yang memberikan sebuah jaminan bahwa tujuan yang ditetapkan oleh organisasi telah dikomunikasikan kepada seluruh bagian organisasi tanpa terkecuali, berdasarkan tugas pokok, fungsi, dan tanggung jawabnya. Yang B. Spesifikasi teknis dan standarisasi, di mana kinerja atas sebuah kegiatan atau program yang telah dilakukan diukur dengan spesifikasi teknis secara detail dalam memberikan jaminan bahwa hal tersebut dapat dijadikan standar penilaian. Lalu yang C, kompetensi teknis dan profesionalisme, di mana pemberian jaminan atas terpenuhi atau tidaknya spesifikasi teknis yang telah ditetapkan untuk dijadikan standar. Maka perlunya personil yang memiliki kompetensi teknis dan menjunjung profesionalitas dalam melakukan pekerjaannya. Lalu yang D, ada mekanisme ekonomi dan mekanisme pasar, di mana ekonomi berkaitan dengan pemberian reward dan punishment yang sifatnya finansial dan mekanisme pasar berkaitan dengan penggunaan sumber daya. Lalu yang E, mekanisme sumber daya manusia. Mekanisme ini menuntut pemerintah untuk memotivasi stafnya dalam melakukan perbaikan-perbaikan kinerja. Selanjutnya, pengukuran value for money.
Pelaksanaan manajemen publik saat ini didasari oleh ekonomi, transparansi, serta akuntabilitas publik. Masyarakat atau publik menuntut pertanggungjawaban atas segala pelaksanaan value for money, yaitu pemerintah dapat bertindak secara cermat dalam pengadaan serta alokasi sumber daya. Pemerintah dituntut untuk meminimalkan penggunaan serta memaksimalkan hasil dalam pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Aini Dalifa. Saya dari kelompok 7. Di sini saya akan membawakan presentasi pada pertemuan ke-21, yaitu tentang fungsi BPK dan Inspektorat. Oke, di sini pertama saya akan menjelaskan apa itu BPK. BPK itu Badan Pemeriksa Keuangan. Itu merupakan sebuah lembaga negara yang bersifat independen. Tugas utamanya itu memeriksa pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara, baik di tingkat pusat maupun daerah. Kedudukannya BPK ini itu ada di ibu kota negara. Namun, untuk menjangkau seluruh wilayah Indonesia, BPK juga memiliki perwakilan di setiap provinsi, sehingga fungsi pengawasan dapat berjalan secara menyeluruh dan merata. Dasar hukum BPK itu adalah Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945, sehingga perannya sangat penting dan kuat secara hukum. Anggota BPK ini dipilih oleh DPR, dipertimbangkan oleh DPD, lalu diresmikan oleh Presiden. Sementara pimpinan BPK dipilih oleh anggota BPK itu sendiri, sehingga upaya menjaga profesionalisme dan independensi lembaga. Lalu, di sini ada tugas BPK atau tugas Badan Pemeriksa Keuangan. Tugas utamanya itu adalah melakukan pemeriksaan terhadap pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Pemeriksaan ini mencakup berbagai pihak, seperti pemerintah pusat, daerah, Bank Indonesia, BUMN, BUMD, serta Badan Layanan Umum. Selain itu, BPK juga melakukan audit, baik audit operasional maupun audit keuangan, yang pelaksananya sesuai dengan ketentuan undang-undang. BPK juga memiliki tugas untuk melakukan pemeriksaan kinerja, menilai apakah penggunaan keuangan negara itu sudah efektif, sudah efisien, dan sudah sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan atau belum. Itu tugasnya. Lalu, yang ketiga itu ada setelah pemeriksaan dilakukan, hasilnya dilaporkan kepada lembaga yang berwenang seperti DPR, DPD, DPRD, serta kepada Presiden, Gubernur, Bupati, dan petinggi lainnya sesuai dengan tingkat pemerintahannya. Lalu yang keempat itu tugasnya jika dalam pemeriksaan ditemukan indikasi tindak pidana, maka BPK melaporkannya kepada lembaga penegak hukum yang berwenang. Terakhir nih, tugasnya itu BPK juga mengawasi tindak lanjut atas hasil pemeriksaan dan mencatatnya dalam laporan tertulis untuk memastikan rekomendasi yang diberikan ini sudah benar-benar dilaksanakan atau belum. Fungsi BPK menurut Muhammad Kusnardi dan Bintan R. Karagi itu ada di dalam modul, itu ada 3 fungsinya, yaitu operatif, yudikatif, lalu rekomendatif. Untuk penjelasannya, yang pertama itu ada fungsi operatif. Artinya itu, BPK itu turun langsung untuk mengecek, mengawasi bagaimana uang dan aset negara itu dipakai. Jadi BPK ini memastikan apakah pengelolaan keuangan negara itu udah sesuai aturan atau masih ada yang salah atau menyimpang. Kedua, itu ada fungsi yudikatif. Artinya tuh, kalau dari hasil pemeriksaan ternyata ada kerugian negara karena kesalahan atau kelalaian pegawai atau bendaharanya, BPK itu punya kewenangan untuk menuntut ganti rugi. Intinya, pihak yang merugikan negara itu harus bertanggung jawab. Lalu yang ketiga, itu ada fungsi rekomendatif. Selain memeriksa, BPK juga memberi saran dan masukan ke pemerintah. Tujuannya itu untuk apa? Supaya kedepannya pengelolaan keuangan negara itu bisa lebih baik, bisa lebih rapi, dan tidak mengulang kesalahan yang sama. Wewenang BPK itu ada 7. Menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006. Yang pertama, dari wewenang BPK itu ada rencanakan dan periksa. Misalnya nih, BPK mau memeriksa anggaran pembangunan jalan di suatu daerah. BPK itu menentukan dulu apa yang mau diperiksa, kapan pemeriksaannya, lalu membuat laporan hasilnya. Terus yang kedua itu ada minta dokumen. Maksudnya apa sih? Jadi saat audit, BPK itu minta laporan keuangan, bukti pembayaran, dan kontrak proyek. Semua dokumen ini wajib diberikan oleh instansi terkait. Ketiga itu ada periksa lapangan kan? Periksa lapangan, BPK itu nggak hanya lihat laporan aja, tapi datang langsung ke lokasi jalan untuk memastikan proyeknya benar-benar ada dan sesuai anggaran atau enggak. Lalu yang keempat, itu tetapkan standar dan etik. Maksudnya apa? Jadi dalam pemeriksaan, auditor BPK itu juga harus mengikuti standar audit dan kode etiknya. Jadi nggak boleh memilih atau menerima imbalan apapun tuh. Jangan sampai ya.
Nah, itu gunakan ahli. Kalau proyeknya teknis, misalnya konstruksi jembatan, BPK itu bisa menggunakan tenaga ahli teknik untuk membantu menilai hasil pekerjaannya. Jadi, nggak asal-asalan nih bikin konstruksi jalanannya. Jadi harus ada ahlinya juga ya. Yang keenam itu ada bina fungsional. BPK ini juga memberi pelatihan dan pembinaan ke para pemeriksa supaya kemampuannya untuk mengaudit itu mereka akan terus meningkat. Lalu yang ketujuh, sebelum pemerintah menerapkan aturan baru soal pencatatan keuangan, BPK itu memberi masukan agar sistemnya itu kayak lebih rapi dan tidak rawan kesalahan, biar nggak rancu ya perhitungannya. Subbab yang kedua itu ada BPKP atau Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. Ini adalah lembaga negara yang bersifat independen, memiliki tugas untuk memeriksa pengelolaan dan penanggung-jawaban keuangan negara. Artinya, lembaga ini itu memastikan bahwa keuangan negara digunakan sesuai aturan dan tidak disalahgunakan. Secara hukum, lembaga ini memiliki dasar hukum yang kuat karena diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia tahun 1945. Sehingga keberadaannya ini diakui oleh konstitusional. BPKP ini berkedudukan di ibu kota negara, namun dia juga memiliki perwakilan di setiap provinsi agar fungsi pengawasannya itu bisa dilakukan secara merata di Indonesia. Jadi sama dengan BPK tadi ya, setiap provinsi itu mempunyai Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. Untuk keanggotaannya, anggotanya itu dipilih oleh DPR dengan dipertimbangkan oleh DPD, lalu diresmikan oleh Presiden, sehingga proses pemilihannya itu melibatkan lembaga negara terkait. Terus pimpinannya itu dipilih oleh anggota sendiri, sama kayak BPK tadi. Tugas utama BPKP menurut Instruksi Presiden Republik Indonesia nomor 9 tahun 2014 itu ada 5. Dalam modul itu ada banyak, yang paling utamanya itu ada 5. Pertama, mengawasi pengelolaan keuangan negara dan daerah. Ini untuk apa? Gunanya supaya penggunaan anggaran sesuai aturan dan tidak terjadi penyimpangan. Lalu yang kedua, BPKP juga berperan dalam meningkatkan efektivitas dan efisien anggaran. Artinya, anggaran yang digunakan diharapkan tepat sasaran dan memberikan hasil yang maksimal. Lalu yang ketiga, BPKP juga melakukan audit dan evaluasi terhadap program-program pemerintah untuk apakah program tersebut sudah berjalan sesuai dengan rencana dan tujuan yang ditetapkan atau belum. Yang keempat, BPKP menilai sistem pengendalian internal pemerintah. Artinya, mengevaluasi apakah sistem pengawasan di instansi tersebut sudah berjalan dengan baik atau belum. Yang kelima, BPKP memiliki peran yang sangat penting, yaitu mencegah dan mendeteksi terjadinya kecurangan atau fraud. Pengelolaan keuangan negara ini supaya bisa lebih transparan dan akuntabel. Lalu ada fungsi dan wewenang BPKP. Yang pertama itu ada menyusun kebijakan pengawasan internal. Ini BPK itu bertugas membuat aturan dan panduan pengawasan supaya pengawasan di instansi pemerintah bisa berjalan dengan rapi dan jelas. Yang kedua, melakukan audit dan evaluasi keuangan negara. BPK ini juga mengecek atau menilai pengelolaan uang negara. Apakah itu sudah terpakai dengan benar, dengan efisien, dan sesuai aturan atau belum. Mengawasi pembangunan dan pengelolaan aset. BPK itu juga mengawasi proyek pembangunan dan aset negara supaya terjadi proyeknya itu mangkrak atau supaya lebih tahu kalau misalnya dimanfaatkan dengan baik. Yang keempat, mencegah penyimpangan dan korupsi. Lewat pengawasan ini, BPK itu berusaha mencegah kecurangan dan korupsi sejak awal. Jadi sebelum menimbulkan kerugian negara, wewenang BPKP kan rencana dan kebijakan pengawasan. Artinya BPK itu berhak menentukan apa saja yang akan diawasi dan bagaimana cara pengawasannya. Yang kedua, mengakses dokumen data dan lokasi pemeriksaan. BPKP itu juga melihat dokumennya, juga melihat data, dan dia juga datang langsung ke lokasi untuk memastikan kondisi di lapangan itu sesuai dengan laporan atau tidak. Inspektorat. Inspektorat itu merupakan lembaga pengawasan internal di lingkungan pemerintah yang berperan memastikan kegiatan pengelolaan keuangan dan aset instansi dilakukan secara tertib, efisien, dan akuntabel sesuai dengan peraturan yang berlaku. Untuk kedudukannya, inspektorat itu posisinya ada bawah pimpinan instansinya, halnya menteri, kepala daerah, atau pimpinan lembaga. Artinya, inspektorat itu bertanggung jawab langsung ke atasan tertinggi dan bertugas membantu pimpinan memastikan bahwa semua kegiatannya itu berjalan dengan lancar. Untuk tugasnya itu ada 4. Yang pertama, mengawasi urusan pemerintahan dan perekonomian. Maksudnya apa? Inspektorat ini tuh langsung periksa apakah program dan kebijakan pemerintah ini sudah dijalankan sesuai aturan atau belum, agar tidak menimbulkan masalah. 2. Mengawasi kesejahteraan sosial. Ini juga inspektorat itu memastikan bantuan sosial, terus layanan masyarakat, terus program kesejahteraan itu tepat sasaran atau enggak, supaya enggak disalahgunakan. Yang ketiga, mengawasi keuangan dan aset. Tuh untuk memeriksa penggunaan uang negara dan aset pemerintahan agar enggak boros, enggak salah pakai, seenaknya digunakan, enggak diselewengkan ya gitu. Pas maksud. Yang keempat,
melaksanakan kegiatan administrasi. Inspektorat juga mengurus laporan, dokumentasi, administrasi terkait hasil pengawasannya. Jadi dia juga bukan mengawasi doang, tapi juga melakukan ngurus laporan hasil akhirnya itu seperti apa. Lalu yang terakhir ada fungsi inspektorat. Itu ada 5. Yang pertama, menyusun standar dan pedoman pengawasan. Inspektorat itu menentukan cara yang benar dalam melakukan pengawasan itu supaya semua prosesnya itu punya patokan yang jelas, jadi terarah semuanya. Yang kedua, melakukan pemeriksaan kepatuhan kinerja. Inspektorat itu juga membandingkan apa yang seharusnya dilakukan, apa yang seharusnya nggak dilakukan. Jadi yang dilakukan itu yang benar-benar terjadi di lapangan itu seperti apa. Yang ketiga, mendeteksi pelanggaran dan penyalahgunaan wewenang. Itu berperan sebagai pihak yang harus waspada untuk menangkap tanda-tanda adanya penyimpangan supaya nggak makin disalahgunakan. Yang kelima, itu memantau tindak lanjut hasil audit. Inspektorat ini juga harus mengawal nih perbaikan setelah audit supaya kesalahannya tuh nggak terulang gitu. Kalau misalnya ada kesalahan tuh nggak terulang lagi kesalahannya. Sekian dari presentasi yang saya bawakan pada pertemuan ke-21 ini. Di sini saya yang terakhir pada pertemuan ke-21. Saya mewakilkan dari kedua teman saya yang telah menyampaikan presentasi pada pertemuan ke-19 dan 20. Jika ada kalimat yang kurang jelas atau tidak dimengerti, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.